Metode perakiraan dampak penting. Pada kolom metode perakiraan dampak penting ini, kita akan menuliskan dua hal, yaitu metode perakiraan besaran dampak dan metode perakiraan sifat penting dampak. Besaran dampak adalah selisih antara kondisi kualitas lingkungan akan datang dengan adanya proyek dan kondisi tanpa proyek. Secara umum, metode perakiraan besaran dampak dapat dituliskan dengan rumus BD sama dengan KLDP dikurangi KLTP, di mana BD adalah besaran dampak, KLDP adalah kondisi lingkungan akan datang dengan proyek, dan KLTP adalah kondisi lingkungan akan datang tanpa proyek. Baik, saya akan sedikit menjelaskan mengenai konsep besaran dampak yang dimaksud di sini. Pada konteks ini, kita menganggap kondisi rona lingkungan awal adalah sama dengan KLTP atau kondisi lingkungan akan datang tanpa proyek. Jadi di sini kita mengabaikan dulu adanya perubahan lingkungan secara alamiah atau yang disebabkan kegiatan lain yang ada di sekitar. Kita asumsikan rona lingkungan hanya berubah sebagai dampak dari adanya rencana usaha atau kegiatan yang sedang dilakukan. Sebagai informasi tambahan, seringkali penyusun melakukan proses konversi nilai hasil pengukuran kondisi rona awal dan kondisi akan datang dengan proyek tersebut ke dalam kategori skala kualitas lingkungan. Tujuannya untuk lebih mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan kuantitatif, serta untuk memudahkan evaluasi dampak secara keseluruhan nantinya. Jadi, bagi yang akan mengkonversi hasil perakiraan dampak menjadi bentuk skala kualitas lingkungan, maka pada kolom metode perakiraan dampak penting harus juga menyajikan skala kualitas lingkungan yang dimaksud. Ini adalah contoh skala kualitas lingkungan untuk dampak limpasan air hujan atau runoff. Sebagai contoh, hasil perhitungan debit limpasan air hujan saat rona awal atau KLTP adalah 0,3. Maka sesuai tabel, ini masuk dalam skala 4 atau baik. Sementara untuk hasil perhitungan debit limpasan saat kondisi adanya proyek atau KLDP, nilainya menjadi 0,7. Maka ini sudah masuk dalam skala 2 atau buruk. Maka nilai KLDP kurang KLTP sama dengan 2 kurang 4 sama dengan minus 2. Jadi besaran dampak limpasan air hujan atau runoff sesuai penskalaan adalah minus 2. Nilai minus di sini menunjukkan kualitas lingkungan yang menurun. Penetapan skala kualitas lingkungan ini dilakukan oleh tenaga ahli yang sesuai bidangnya dengan mempertimbangkan kondisi rona lingkungan di lokasi rencana usaha atau kegiatan, sehingga bisa saja berbeda penetapan skala untuk kegiatan satu dan lainnya. Hal ini menjadi ruang keahlian dari tenaga ahli untuk bisa memberikan justifikasi dengan tentunya tetap berdasarkan dari referensi ilmiah yang sudah ada. Selain kita menuliskan metode perakiraan besaran dampak, maka tidak lupa di kolom ini kita juga perlu menuliskan metode perakiraan sifat penting dampak. Metode perakiraan sifat penting dampak yang digunakan didasarkan pada 7 kriteria sifat penting dampak dalam pasal 22 di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yaitu 1. Besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan atau kegiatan. Yang kedua, luas wilayah persebaran dampak. 3. Intensitas dampak dan lamanya dampak berlangsung. 4. Banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak. Yang kelima, sifat kumulatif dampak. Yang keenam, berbalik atau tidak berbaliknya dampak. Dan yang ketujuh, kriteria lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.